Widanti, NIM 1721866. Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang sudah saya buat. Artikel saya berjudul Keterkaitan antara model pembelajaran inquiry terbimbing dan keterampilan generic sense pada pembelajaran IPA SD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Ibu Nur Azizah, SSI, MPD. Menurut Kemendikbud, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mengarahkan siswa untuk menguasai dan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah keterampilan generic sense. Selain itu, menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses menyatakan bahwa model pembelajaran yang diutamakan dalam implementasi kurikulum 2013 yaitu model pembelajaran inquiry, model pembelajaran discovery, model pembelajaran berbasis proyek, dan model pembelajaran berbasis masalah. Keterampilan generic sense digunakan untuk memahami konsep dan memecahkan berbagai masalah dalam sains. Untuk memahami dan memecahkan berbagai masalah dalam sains, maka perlu model pembelajaran yang dapat membantu siswa, yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing. Model ini perlu mengingat siswa SD masih tahap berpikir konkret. Untuk memahami konsep-konsep yang abstrak, maka siswa SD masih membutuhkan bimbingan dari guru. Guru akan memberikan bimbingan kepada siswa dalam kegiatan penemuan informasi yang diharapkan dan dalam penyelidikan. Melalui bimbingan yang diajarkan guru, siswa akan tetap menjadi subjek belajar yang aktif. Berdasarkan uraian yang sudah saya sampaikan, maka akan kita bahas mengenai keterkaitan antara model pembelajaran inquiry terbimbing dan keterampilan generic sense pada pembelajaran IPA SD. Model inquiry terbimbing adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan siswa pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari masalah yang dipertanyakan. Model inquiry terbimbing terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua yaitu mengajukan hipotesis, yang ketiga yaitu merencanakan dan melaksanakan penyelidikan, yang keempat yaitu pengumpulan data, yang kelima yaitu pengujian hipotesis, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan langkah-langkah dan menyimpulkan hasil penyelidikan. Keterampilan generic sense adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpikir melalui sains dalam kehidupannya. Selain itu, keterampilan generic sense juga mengajak siswa untuk berpikir pada tingkatan atau level yang lebih tinggi. Keterampilan generic sense memiliki 8 indikator. Yang pertama yaitu pengamatan langsung dan tidak langsung, yang kedua yaitu pemahaman tentang skala, yang ketiga yaitu bahasa simbolik, yang keempat yaitu inferensi logika, yang kelima yaitu logika, yang keenam yaitu hukum sebab akibat, yang ketujuh yaitu matematis, dan yang kedelapan yaitu membangun konsep baru. Kegiatan pembelajaran pada model inquiry terbimbing yang terdiri dari 6 tahapan mulai dari merumuskan masalah sampai mengkomunikasikan langkah-langkah dan menyimpulkan hasil penyelidikan didasarkan atas keterampilan generic sense yang terdiri dari 8 indikator mulai dari pengamatan langsung dan tidak langsung sampai membangun konsep baru. Model inquiry terbimbing merupakan penunjang untuk mencapai dan mengembangkan keterampilan generic sense. Berdasarkan uraian sudah dijelaskan, maka akan kita bahas mengenai keterkaitannya. Tahapan pertama pada model inquiry terbimbing yaitu merumuskan masalah. Keterampilan generic sense yang dapat dicapai dan dikembangkan yaitu pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung. Tahapan yang kedua yaitu mengajukan hipotesis. Keterampilan generic sense yang dapat dicapai dan dikembangkan adalah inferensi logika, kerangka logika, dan hukum sebab akibat. Tahapan yang ketiga yaitu merencanakan dan melaksanakan penyelidikan sederhana. Keterampilan generic sense yang dapat dicapai dan dikembangkan yaitu pengamatan langsung, pengamatan tidak langsung, pemahaman tentang skala, dan bahasa simbolik. Tahapan yang keempat yaitu pengumpulan data. Keterampilan generic sense yang dapat dicapai dan dikembangkan yaitu pengamatan langsung, pengamatan tidak langsung, pemodelan matematis, dan bahasa simbolik. Tahapan yang kelima yaitu menguji hipotesis. Keterampilan generic sense yang dapat dicapai dan dikembangkan yaitu inferensi logika, kerangka logika, dan hukum sebab akibat.
Dan tahapan yang terakhir atau yang keenam yaitu mengkomunikasikan langkah-langkah dan menyimpulkan hasil penyelidikan. Keterampilan generic sense yang dapat dicapai dan dikembangkan adalah membangun konsep baru. Model pembelajaran inquiry terbimbing adalah model pembelajaran yang menekankan siswa pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Namun masih memerlukan bimbingan dari guru agar tidak terjadi kesalahpahaman konsep yang tidak diinginkan. Model pembelajaran inquiry terbimbing terdiri dari 6 tahapan. Keterampilan generic sense adalah keterampilan yang dapat digunakan untuk mempelajari konsep dan memecahkan berbagai masalah dalam sains. Keterampilan generic sense memiliki 8 indikator. Model inquiry terbimbing merupakan penunjang untuk mencapai dan mengembangkan keterampilan generic sense, khususnya pada jenjang SD atau sekolah dasar dalam mata pelajaran IPA. Demikian presentasi artikel mengenai keterkaitan antara model pembelajaran inquiry terbimbing dan keterampilan generic sense pada pembelajaran IPA SD yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.